Halo Gabuters, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Brawl in Cell Block 99. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria yang di-PHK dan beralih profesi menjadi seorang kurir narkoboy. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Bradley Thomas. Diketahui kalau Bradley bekerja sebagai seorang montir di sebuah bengkel. Di sini Bradley pun dipanggil oleh bosnya untuk masuk ke ruangannya. Bradley yang sudah menyangka ini akan terjadi pun langsung bertanya kepada bosnya apakah ia akan diberhentikan. Di sini si bos pun mengatakan ya, karena bengkelnya sedang mengalami masa sulit dan ia terpaksa harus mem-PHK Bradley. Mendengar hal itu, Bradley pun langsung mengemas barang-barangnya dan langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bradley pun melihat istrinya yaitu Lauren yang sedang bersiap pergi di dalam mobil. Di sini Bradley pun curiga dan langsung menghampiri Lauren. Di sini Lauren bertanya mengapa Bradley pulang lebih awal. What's going on? Why are you home so early? Bradley pun mengatakan kalau ia sudah dipecat. Di sini Bradley pun mengecek leher Lauren dan ternyata kecurigaannya benar. Bradley melihat tanda merah di leher Lauren yang tak lain itu merupakan sebuah tanda percupangan bekas orang lain. Dan karena hal itu, Bradley pun meminta Lauren untuk masuk ke dalam rumahnya. Sebelum masuk, Bradley pun melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil Lauren menggunakan kedua tangan. Kemudian Bradley pun masuk ke dalam rumah dan di sini Bradley bertanya kepada Lauren, sudah berapa lama ia berselingkuh? Lauren pun mengatakan kalau ia sudah selingkuh dengan pria lain selama 3 bulan. Dan di sini pun terungkap kalau Lauren sebelumnya pernah mengalami keguguran yang mana hal itu membuatnya sedih. Dan Bradley pun semakin hari semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kemudian Bradley pun meyakinkan Lauren untuk memulai kembali lembaran baru. Di sini Lauren pun setuju dan Bradley pun mengatakan kalau dia akan bekerja menjadi kurir narkoboy untuk teman lamanya Gil. Mendengar hal itu, Lauren pun menolak. Namun di sini Bradley berhasil meyakinkan demi masa depan keluarganya yang lebih baik. 18 bulan kemudian, di sebuah apartemen terlihat Bradley yang sedang bertugas mengantarkan paket narkoboy. Setelah berhasil menjalankan tugasnya, Bradley pun kembali pulang ke rumahnya. Di sini terlihat kalau kehidupan Bradley sekarang telah berubah. Bradley mempunyai rumah besar dan mobil mewah. Kemudian Bradley pun mencari Lauren yang sedang hamil. Di sini terlihat Bradley dan Lauren yang semakin harmonis. Saat akan bermain dengan Lauren, tiba-tiba saja Gil menelpon dan meminta Bradley untuk pergi ke rumahnya. Okay, I'll be right over. Sesampainya di sana, mereka pun berbincang tentang bisnis mereka. Di sini Gil pun mengatakan bahwa Bradley akan mempunyai teman baru yaitu Eleazar. Diketahui si Eleazar ini mempunyai koneksi yang besar di Meksiko. Tak lama kemudian Eleazar pun datang ditemani 2 anak buahnya yaitu Roman dan juga Pedro. Di sini Eleazar pun mengatakan kalau anak buahnya akan membantu Bradley menjalankan tugas. Mendengar hal itu, Bradley pun menolak karena ia melihat Roman yang terlihat seperti pecandu berat. Bradley pun khawatir Roman akan berbuat seenaknya dan bertindak ceroboh. Di sini Eleazar pun mengatakan kalau seluruh anak buahnya sudah dilatih olehnya. Kemudian Gil pun meyakinkan Bradley untuk menjalankan tugasnya karena hal ini sangat penting untuk kelanjutan bisnisnya. Gil pun mengatakan kalau ia akan memberi Bradley libur selama 3 bulan saat bayinya lahir. Mendengar hal itu, Bradley pun akhirnya setuju. Di sini Bradley pun menegaskan kepada Eleazar bahwa ia akan memegang kendali penuh tugas ini dan anak buah Eleazar harus mematuhinya. Kemudian Bradley pun mengetes Roman dengan sebuah pertanyaan, yaitu jika aku bilang buang paketnya, apa yang kamu lakukan?
Dan akhirnya mereka pun sepakat. Singkat cerita, di sebuah dermaga terlihat Bradley, Roman, dan Pedro yang akan menjalankan tugasnya. Namun di sini Roman malah membuat onar dan melanggar apa yang telah disepakati. Melihat hal itu, Pedro pun meminta kepada Roman untuk tetap mengikuti apa yang telah disepakati sebelumnya. Roman, escúchame. Kemudian mereka pun menaiki sebuah perahu dan menuju ke tengah danau tempat penjemputan paket narkoboy tersebut. Sesampainya di sana, Pedro pun langsung menyelam dan menjalankan tugasnya, yaitu melepas paket yang ada di dalam danau. Setelah berhasil mengambil semuanya, mereka pun kembali ke dermaga. Di dermaga, Bradley pun menyuruh Pedro dan Roman untuk membuang paketnya karena ia mengira ada polisi yang sudah menunggunya di depan. Namun kedua anak buah Eleazar pun menghiraukannya dan malah menghajar Bradley. Dan ternyata benar, saat mereka berdua meninggalkan Bradley, pihak kepolisian telah mengepung mereka dan baku tembak pun terjadi. Bradley yang tak ingin tertangkap pun memilih untuk pergi menuju kapal. Namun saat akan pergi, tiba-tiba saja ia mendengar pihak kepolisian yang meminta bantuan. Bradley pun berpikir untuk menyamar menjadi warga sipil dan menolong pihak kepolisian dengan menembak Pedro dan Roman. Dan sayangnya Bradley pun tetap ditangkap oleh pihak kepolisian. Scene pun berpindah, terlihat Bradley yang sedang berada di sebuah ruangan interogasi. Tak lama kemudian datanglah seorang detektif bernama Lawrence. Di sini detektif Lawrence pun telah mengetahui bahwa Bradley adalah orang cerdik yang ingin mengelabui pihak kepolisian, namun sayangnya pihak kepolisian tidak percaya begitu saja. Setelah diinterogasi, Bradley pun menghadiri sebuah sidang, yang mana di sini Bradley dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas perbuatannya. Kemudian Bradley pun dibawa ke sebuah penjara bernama Franklin R. James. Saat masuk ke dalam, Bradley pun diminta untuk menyimpan semua barang yang ia bawa, termasuk perhiasan yang dipakainya. Kemudian Bradley pun masuk ke sebuah ruangan untuk diperiksa kesehatannya. Setelah semuanya selesai, ia pun pergi ke selnya ditemani dengan seorang napi yang bernama Lefty. Di sini Bradley pun ditempatkan di sel yang berada di lantai atas. Dan saat tiba di sana, Bradley dan Lefty pun bertemu dengan petugas yang bernama Andre. Di sini Andre pun menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi Bradley selama menjalani hukuman di penjara. Salah satu aturannya adalah setiap sel berbunyi, seluruh napi yang ada di dalam selnya harus keluar untuk diabsen. Malam harinya ketika bel berbunyi, para napi pun langsung berbaris di depan selnya masing-masing. Namun di sini Bradley pun masih tidur dan mengharuskan yang lainnya untuk menunggu si Bradley. Setelah Bradley keluar, Andre si petugas pun langsung menghampirinya dan memberi peringatan kepada Bradley untuk lebih disiplin dan menaati seluruh peraturan di penjara ini. Ding ding. Scene pun berpindah ke rumah Bradley. Di sini terlihat Lauren yang sedang tertidur lelap. Ia pun mendengar suara orang yang menyusup ke rumahnya. Ia pun bersiap dan mengambil pistol. Kemudian si penyusup itu pun memecahkan kaca jendela kamar Lauren dan menembakinya dengan bius sampai ia pingsan. Kembali ke Bradley. Di sini Bradley pun absen seperti biasanya. Setelah itu ia pun pergi dengan Lefty untuk menemui seorang wanita bernama Dennis. Sesampainya di ruangan Dennis, di sini Dennis mengatakan kalau ia mendapat telepon dari Dr. Pellman. Diketahui Dr. Pellman merupakan dokter kandungan Lauren. Dennis pun mengatakan kalau Lauren mengalami komplikasi pada kehamilannya dan Dr. Pellman ingin bertemu dengan Bradley langsung di penjara jam 10 pagi untuk membahasnya. Scheduled an appointment at 10 o'clock.
Singkat cerita, Bradley pun bertemu dengan Dr. Pellman. Di sini terungkap kalau Dr. Pellman merupakan anak buah Eleazar yang menyamar menjadi dokter kandungan. Di sini Dr. Pellman pun mengatakan kalau bosnya telah kehilangan 3,2 juta dolar karena kegagalan yang dibuat oleh Bradley waktu itu. Kemudian Dr. Pellman pun memperlihatkan sebuah foto yang di dalam foto itu terlihat Lauren yang disekap oleh anak buah Eleazar. Ia pun mengatakan kalau Eleazar mengancam akan mengaborsi Lauren jika Bradley tidak membayar hutang karena kegagalannya waktu itu. Kemudian mereka pun membuat sebuah kesepakatan yang mana Bradley harus membayar kegagalannya dengan membunuh seorang napi yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Dr. Pellman pun mengatakan kalau napi itu bernama Christopher Bridge dan berada di pusat tahanan Redleaf, tepatnya di sel Block 99. Kemudian Bradley pun kembali ke selnya bersama Andre sambil memikirkan bagaimana cara dia agar bisa dipindahkan ke penjara Redleaf. Dan saat sampai di selnya, tiba-tiba saja ia membuka sepatunya. Di sini Bradley pun berencana untuk membuat masalah dengan memukuli petugas agar dipindahkan ke sel Block 99 di Redleaf dan pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya Bradley pun berhasil menghabisi si Andre setelah mematahkan tangannya. Tak lama kemudian para petugas lain pun berdatangan dan memborgol Bradley, dan di sini Bradley pun dibawa ke bawah untuk ditahan. Di tengah perjalanan Bradley yang merasa kalau hal itu belum cukup untuk dipindahkan ke Redleaf, Bradley pun memutuskan untuk membuat masalah lagi dengan para petugas yang membawanya dengan menghajar mereka. Bradley yang terus memberontak pun akhirnya disetrum oleh petugas dan rencana Bradley pun berhasil dan ia akhirnya dipindahkan ke Redleaf. Sesampainya di Redleaf, Bradley pun disambut oleh kepala penjara di sana, yaitu Warden. Di sini Warden beserta 4 anak buahnya pun menegaskan bahwa penjara Redleaf adalah penjara dengan tingkat kebebasan sangat kecil, yang artinya penjagaan di penjara ini sangat ketat. Kemudian Bradley pun dibawa ke ruangan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan Bradley pun dibawa ke sel 56. Sesampainya di sana, Bradley pun terkejut karena sel yang akan ditempatinya sangat kotor sampai ia tak kuat menahan bau busuk di sel itu dan memutuskan untuk menutupi hidungnya dengan baju dalam yang ia pakai. Tak lama kemudian terdengar seorang petugas yang mengetuk selnya dan menyuruh Bradley keluar ke lapangan untuk menghirup udara segar. Di sini Bradley pun diberikan waktu selama 60 menit. Kemudian saat Bradley sedang melihat situasi di sana, tiba-tiba saja seorang pria menghampirinya. Diketahui pria itu bernama Derek. Di sini Bradley pun bertanya kepada Derek apakah dia tahu tahanan yang bernama Christopher Bridge. Mendengar hal itu, Derek pun mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar apapun tentang orang yang Bradley maksud. Kemudian Bradley pun melihat segerombolan napi yang sedang berolahraga. Karena penasaran, Bradley pun menghampiri mereka. Melihat hal itu, Derek pun mencoba untuk menahannya karena mereka adalah napi yang sangat berbahaya. Bradley pun terlihat tidak peduli dan tetap menghampiri mereka. Saat bertemu dengan mereka, Bradley pun langsung membuat kerusuhan dan pertarungan pun terjadi. Di sini Bradley pun berhasil menghabisi para napi itu dengan tinju mautnya. Di sini para petugas penjara pun berusaha melerai mereka dengan tembakan peringatan. Kemudian 4 petugas pun mendatangi Bradley dan akan menahannya. Bradley yang merasa belum puas pun kembali membuat keributan dengan menghajar para petugas yang akan menahannya. Dan akhirnya Bradley pun dibawa ke sel Block 99 dengan kepala tertutup. Di sini terlihat kalau sel Block 99 itu berada di ruangan bawah tanah penjara dan sangat terisolasi. Kemudian Bradley pun dimasukkan ke sana dan dipasangi sabuk setrum untuk melumpuhkannya. Setelah itu Bradley pun diantar ke sel yang ternyata di sana terdapat banyak sekali pecahan kaca yang berserakan. Scene pun berpindah, terlihat Lauren yang sedang disekap dan dalam keadaan sangat lemas. Tak lama kemudian Dr. Pellman pun datang membawa dokter aborsi. Di sini Dr. Pellman mengatakan kalau si dokter aborsi hanya akan melakukan pemeriksaan awal sebelum melakukan tugasnya. Kembali ke Bradley, di sini terlihat Bradley yang terkapar di selnya dengan tubuh yang dipenuhi luka. Kemudian ia pun meneriakkan nama Christopher Bridge. Namun napi yang di depan selnya pun mengatakan bahwa di Block 99 tidak pernah ada orang yang bernama Christopher Bridge. Christopher Bridge! Christopher Bridge! Tak lama kemudian petugas penjara pun datang dan menyetrum Bradley.
Kemudian si petugas itu pun mengatakan bahwa ada beberapa tahanan yang ingin bertemu dengan Bradley dan Bradley pun langsung dibawa ke tempat tahanan itu berada. Sesampainya di sana Bradley pun terkejut karena yang ia cari sebenarnya bukanlah Christopher Bridge melainkan Eleazar. Diketahui bahwa Eleazar sengaja melakukan hal ini untuk menyeret si Bradley ke sel Block 99 agar dapat menyiksanya dengan bebas. Di sini Eleazar dendam kepada Bradley akibat kegagalan Bradley, ia rugi 3,2 juta dolar dan karena hal itu ia harus dipenjara. Eleazar pun mengatakan bahwa adiknya kini menjadi janda karena suami adiknya yang ternyata si Pedro telah Bradley tembak saat menjalankan tugasnya. Kemudian Bradley pun disiksa dengan disetrum dan dipukul terus-menerus sembari memperlihatkan foto Lauren yang sudah tidak berdaya. Setelah dihajar habis-habisan, Bradley pun dibawa kembali ke selnya dengan diseret. Kemudian Bradley pun berbincang dengan napi di depan selnya sembari membuka sepatu dan mengambil sol dalamnya. Di sini Bradley berencana untuk mengakali sabuk itu agar tidak bisa menyetrumnya lagi. Setelah berbincang, Bradley pun kembali dibawa oleh petugas penjara ke lorong. Dan saat keluar, Bradley pun tidak menutup pintunya dengan alasan dia ingin udara pengap di dalamnya keluar. Mendengar hal itu, si petugas pun langsung menyetrumnya. Ternyata rencana Bradley pun berhasil dan ia tidak bisa disetrum lagi. Namun agar rencananya tetap berjalan mulus, Bradley pun berpura-pura kesetrum. Saat salah satu petugas penjara itu akan menutup pintu sel Bradley, Bradley pun langsung menghabisi para petugas itu dengan sangat santuy. Setelah itu Bradley pun pergi ke tempat di mana Eleazar dan anak buahnya berada. Sesampainya di sana, Bradley pun langsung menghajar salah satu anak buahnya sampai tulang tengkoraknya terlihat. Melihat hal itu, Eleazar pun meminta kedua anak buahnya untuk menghabisi Bradley dan pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat Bradley yang dapat dengan mudah menghabisi anak buah Eleazar. Kemudian Bradley pun menghampiri Eleazar dan langsung menyiksanya agar Eleazar mau menelpon anak buahnya untuk membatalkan aborsi Lauren. Kemudian Bradley pun mematahkan kaki Eleazar dan menyeretnya ke lorong sembari menelpon anak buahnya. Akhirnya Eleazar pun menyerah dan menyuruh anak buahnya untuk membatalkan aborsi itu. Di sini Bradley pun meminta agar Lauren dibawa ke tempat Gil untuk memastikan Lauren benar-benar aman. Setelah itu Bradley pun menyeret Eleazar ke selnya yang mana di sana terdapat salah satu petugas yang disandra yaitu Jeremy. Kemudian saat Bradley akan menutup pintu selnya, tiba-tiba saja Warden dan anak buahnya datang. Di sini Warden pun bertanya kepada Bradley di mana kedua anak buahnya berada. Bradley pun mengatakan kalau mereka semua telah disandra kecuali Wilson karena Wilson telah mati. Wilson? He's not gonna answer you. Di sini Bradley mengancam jika Warden membuka gerbangnya maka Bradley akan membunuh semua anak buahnya dan Bradley pun meminta waktu untuk menunggu telepon dari Gil untuk memastikan Lauren selamat. Di sisi lain terlihat Dr. Pellman dan si ahli aborsi yang sedang mengantarkan Lauren ke tempat Gil. Release her. Setelah menyerahkan Lauren, Dr. Pellman pun langsung pergi dari sana, namun saat ia sudah cukup jauh, Gil dan Lauren pun menembak mereka. Setelah aman, Gil pun menelpon Bradley dan mengatakan bahwa Lauren sudah selamat. Kemudian Gil pun memberikan HP-nya ke Lauren. Di sini Bradley pun menyampaikan kata-kata terakhir untuk bayinya, yaitu kau akan tumbuh sehat dan pintar. I could be there for you and your mother. I know you'll have a good life. Grow up healthy and smart. I just felt her move. Di sini terlihat Bradley yang sangat merasa sedih karena ia tidak bisa melihat anaknya lagi untuk selamanya. Love you. I love you too. Kemudian Bradley pun menghampiri Eleazar dan mengeksekusinya sampai kepalanya copot. Setelah itu Warden pun datang dan menembaki Bradley beberapa kali sampai ia tewas.
Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Kira-kira next video kita akan bahas alur cerita apa lagi ya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Baik, saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.